Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Sesuai judul ya, ini saya... Ya, mobilnya ini ya, mobil yang kita review hari ini. Isuzu Panther. Ya, Isuzu Panther ini memang sudah lahir ya dari tahun 70-an atau 80-an. Dan modelnya itu tidak berubah-berubah ya untuk yang tipe yang ini. Untuk khususnya pickup itu tidak berubah model-modelnya. Dia hanya facelift aja seperti ini terus. Tapi memang Panther ini kalau saya lihat dari bentuknya itu tidak ada bosan-bosannya ya. Ya, dan mobil ini sudah pernah dijadikan angkot juga ya untuk yang versi pickup ini. Kita mulai langsung aja yuk. Untuk di depannya ini, dia lampunya memang masih menggunakan lampu bohlam, masih tapi terang banget. Jadi walaupun mobil ini mobil bahala, tapi dia nih cahaya masa depannya cukup cerah, terang juga maksudnya. Dan untuk lampu sen dan lampu kecil ini jadi nyatu ya. Jadi dia tuh lampunya tuh menyatu gitu, seperti aku dan kamu yang harus selalu bersatu gitu kan. Jadi ya unik lah gitu. Dan kalau yang ini karena ini yang tipe facelift, jadi dia warnanya ini udah putih begini ya, jadi pakai mika putih tapi lampunya oranye. Karena kalau yang sebelum facelift yang lama banget itu dia lampunya pakai mika oranye dan di bawahnya juga ada fog lampnya juga gitu. Tapi sebagian memang ada yang tipe ada fog lampnya, ada yang enggak. Tapi kalau yang kita ulas ini dia pakai fog lamp. Dan untuk bumpernya mobil ini besi depan sininya, tapi untuk samping-sampingnya dia plastik. Keunikan dari mobil Isuzu Panther itu di situ ya. Dan untuk di ininya memang grillnya ini karena yang facelift dia dibikin kayak kotak tapi lurus gitu rapi. Karena kan kalau yang sebelum-sebelumnya itu yang ada beberapa yang kotak banget, terus yang kayak mulut vampir gitu ya, segitiga, dan ini yang agak lurus-lurus gitu ya. Tapi jadi lebih cakep dan lebih bagus. Dengan tulisannya logo yang muncul dan chrome. Oke, sekarang kita beralih bagian samping. Ya, karena memang ini mobil pickup ya, sampingnya depannya seperti ini ya. Dan ini mah langsung ke pickup. Sampingnya memang Panther itu memang tidak berubah ya dari tahun 70-an atau 80-an itu tidak berubah sama sekali. Dengan logonya ada tulisan Panther di sini. Yang bisa dibilang ini logo timbul. Dan ini spionnya masih warna hitam ya, hitam dop, tidak sewarna body. Dan ini masih yang model teplek, model yang teplek biasa, tapi mewah. Dan di sini handle juga warna hitam. Ini karena mobilnya hitam, jadi tidak terlihat kalau ini juga warna hitam. Hitam dop. Kecuali kalau mobilnya warna putih itu kelihatan banget hitamnya beda. Dan dia sudah dikasih talang air. Dan dia masih ada pilar B-nya loh. Ini kalau mobil bak, karena mobil bak biasanya kalau merek-merek lain, ini pilarnya ini tidak terlalu besar. Kalau ini dia pilarnya besar. Wah, hebat ya si Panther ini ya. Beda sama rival-rival. Waktu itu rivalnya mobil ini adalah Toyota Kijang. Ya, Toyota Kijang, betul. Itu di tahun-tahun awal 2000 ya, tapi kayaknya kan tahun 2008 dia pesaingnya udah mulai agak-agak mundur ya, karena pesaingan sempat akhirnya carry yang bertahan ya. Apalagi ya, dan saya suka kalau mobil ini walaupun pickup juga dia tangkinya sebelah kanan dan dia menggunakan diesel ya, karena Panther itu simbolisnya mobil ini adalah rajanya diesel. Kita beralih ke bagian belakangnya langsung. Ini tampilan belakangnya sih, yang pick up seperti ini ya, tidak berubah sama sekali. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Karena untuk pick up itu kan pernah dibagi dua versi ya. Ada yang versi LWB atau long ya, bak yang panjang atau lebar, dan ini yang pendek, jadi yang nggak bisa dibuka sampingnya. Sama sih sama pick up sejenisnya juga sama. Itu ada yang samping bisa dibuka, ada yang enggak. Ini juga yang nggak bisa dibuka sampingnya. Dan ini karena kan kalau dia tuh GD. Nah, GD itu saya masih bingung nih. GD itu apa ya artinya ya di dalam sebuah mobil diesel ini atau Panther ini? Ada yang tahu tidak? Dan untuk baknya, dia ini kalau yang tipe yang short ini, yang pendek, bak pendek, ini bagus banget ya bukanya di sini. Dan ini tuasnya ini ada di sini nih. Tuh. Ini ada ditutup pakai tirai ini ya. Tirai pelindung untuk melindungi barang, bukan melindungi hati, bukan nggak apa. Dan di sini sebelahnya ya. Untuk lampunya dia masih menggunakan mika buram, tidak berubah ya dari
tahun-tahun sebelumnya itu tidak berubah. Jadi benar-benar unik ya si Panther ini. Tapi dia kenapa lampu sennya kok nggak di sini gitu loh? Nah, saya gini urutannya, lampu sen, lampu rem, baru lampu mundur. Jadi harusnya lampu sen tuh di sini harusnya. Tapi unik lah, Panther tuh benar-benar unik. Jadi keunikan Panther di situ, karena kalau biasanya kalau di merek-merek lain, apalagi di merek D, itu dia lampu mundurnya dia cuma satu, sisanya lampu rem sama lampu itu doang gitu. Kalau ini masih dua, sama kayak rivalnya yang sebelahnya yang merek S. Nah, sekarang kita berada di ruangan mesin. Nah, ruangan mesin ini benar-benar membedakan dari pick up yang lain. Isuzu Panther ini adalah pick up dengan ruangan mesin yang paling rapi ya, paling rapi di antara rival-rivalnya. Beneran, paling rapi nih kalau menurut saya. Dengan mesinnya ini dia 2500 cc ya. Dengan turbo, benar-benar turbo ya, bukan turbo-turboan. Diesel, jadi bisa dibilang walaupun dikasih turbo tapi tetap irit gitu. Nah ini saya suka, makanya Panther itu bisa dibilang sebutannya adalah rajanya diesel. Tapi memang mobil diesel tuh memang sayangnya di Indonesia tuh dia tuh apa ya, mobilnya tuh emang terkenal sangat berisik ya, sangat berisik, dan hawanya itu kalau menurut saya itu agak gimana gitu. Emang ya namanya mobil diesel seperti itu ya, tapi bisa dibilang ini cukup rapi ya. Ini tapi untuk ruangan mesin ini oke nih, paling rapi deh. Di antara pick-up lainnya ini paling rapi. Beneran, sumpah deh. Nah, untuk peleknya, mobil ini memang, ini bukan pelek aslinya ya. Karena Panther itu memang sampai terakhir diproduksi untuk pick-up-nya, itu dia peleknya tetap pelek kaleng. Ya, ini karena udah diganti sama pemiliknya. Jadi, biar lebih racing. Jadi, walaupun hanya mobil niaga, tapi bisa kelihatan lebih mewah dan lebih berkelas gitu. Jadi nggak malu-maluin lah kalau kita buat bawa jalan. Dengan peleknya, profil bannya ini adalah 185/65 ring 15. Ya, dengan 5 baut apa 4 baut? 4 baut sih pasti, nggak mungkin 5 baut. Tapi dia udah bagus ya. Jadi udah kelihatan racing, apalagi dengan rem depannya sudah cakram. Walaupun memang rem belakangnya dia masih menggunakan rem tromol. Ya, masih rem tromol betul. Walaupun sorry ya, gelap nggak kelihatan tuh remnya. Tapi dia emang lekukan bodinya nih ada di sini nih. Jadi kayak Panther yang kotak yang sebelum di discontinue, sebelum jadi Panther. Nah, kita kan udah bahas eksteriornya ya si Panther ini. Kita langsung masuk aja yuk. Langsung masuk. Ya. Memang bangkunya ini karena mobil pickup kan langsung ada ininya ya. Ini jatuh. Jadi bisa dibilang ya beginilah. Dia memang bisa iklan nggak sih? Ya, bangkunya fix, Bo. Bangkunya fix, jadi ya seperti itulah. Dan coba kita langsung nyalain aja yuk. Nih, ciri khas Panther adalah tapi langsung tokcer. Gila, ini tokcer banget loh asli. Tokcer banget dan getarnya biasa banget. Ya ciri khasnya mobilnya getar gitu ya, getar tapi bukan getar cinta gitu kan, gitu kan. Nah pokoknya gitulah. Waduh, sorry ya nih kalau agak gelap. Nah, speedometernya, mobil ini mempunyai speedometernya seperti ini ya, seperti ini. Masih full jarum ya, coba kalau kita gas. Emang mobilnya cukup berisik sih, dan ya namanya juga diesel ya, diesel zaman dulu emang agak sedikit baunya tuh kurang bagus. Dan kalau mobil ini sayangnya juga belum ada RPM-nya, jadi benar-benar cuma speedo, overhead, dan bensin. Dan di bawahnya dia ada buat lampu fog lamp. Dia ada tuas cuknya ya, karena ini masih menggunakan karburator. Dan di sini dia wipernya bisa intermittent. Mobil pickup bisa intermittent, baru kali ini loh nemu. Dan di sini ada saklar buat lampu. Dan di bawahnya dia itu ada tempat buat buka kap mesin ya, buat buka kap mesin. Dan ini setirnya tidak berubah dari tahun ke tahun sampai di generasi di produksi terakhir ini tidak berubah sama sekali ya. Bener-bener apa ya, nggak berubah lah pokoknya. Jadi ya pokoknya begitulah. Dan di sini dia untuk AC-nya, ini misalnya cuma hanya lubang doang. Mobil ini tapi nggak ada AC-nya loh. Aneh banget. Harusnya di ini yang kosong ini sebenarnya ini adanya buat AC. Kalau mobil pribadi ya, kalau waktu itu. Kalau mobil pickup ini nggak dikasih AC. Dan di bawahnya ada buat tip, ada soket lighter juga, ada asbak ya di situ ya. Ini karena tangan saya harus megang senter jadi nggak bisa buka asbaknya. Transmisinya
5 speed. Tapi kenapa ya? Goyang-goyang kalau lagi nyala begini. Tapi kalau lagi jalan, tapi getar-getar juga sih. Digas dikit getar-getar juga. Ya aneh sih. Dan untuk ini, remnya, rem tangan, dia model yang tarik ya. Kayak Toyota Kijang gitu yang kalau ditariknya tuh jadi ini. Jadi ditariknya gini. Seperti ini. Nah, tuh, dia turun ke bawah ya. Dia turun ke bawah seperti ini. Kalau dia naik gitu kan, kayak bencong gitu ya, jadi kayak buat cucok gitu. Dan untuk di sini ada tempat penyimpanan, tuh ada glove boxnya, dan di atasnya tempat penyimpanan terbuka nih kalau buat naruh barang biar kelihatan gitu ya. Ini ciri khas mobil zaman dulu tuh seperti ini ya, tidak berubah Panther ini ya, bener-bener. Dan spion tengah belum ada view, sun visor untuk mobil zaman dulu itu dia itu hanya ada di ini nih, supir doang, penumpang malah nggak dapet. Ya aneh banget sih emang zaman dulu begitu. Dan untuk si hand grip dia masih model fix, tapi dia bagus ya. Karena kalau yang zaman dulu kan sempat belum ada seat belt ya. Kalau ini dia udah ada seat belt gitu. Dan tarikannya masih engkol. Dan belum ada tempat penyimpanan loh. Maksudnya di pintunya belum ada tempat penyimpanan. Jadi ingat-ingat mobil zaman dulu ya. Dan nih mobil ini bisa didudukin sampai 3 orang ya. Karena makanya pickup itu kan bahasa kasarnya tuh dia bisa buat 3 orang ya di depan sini. Tapi memang tidak disarankan juga sih sekarang ini. Jadi buat cukup berdua. Kecuali kalau yang merek D itu merek D ya, tapi yang baru, bukan yang Zebra atau Espas. Tapi kalau ini dia emang kalau duduk bertiga, ini agak maksa karena nih nyentuh di sini yang gak enak banget asli. Saya pernah duduk bertiga di mobil ini gak enak banget. Sumpah deh. Nah, bagi kalian yang mau lihat langsung mobil ini, bisa langsung datang aja ke sini di Blok M Mall, lantai basement ya. Kalau mau lihat langsung mobil ini, dan bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi atau nggak tadi saya kasih di kolom komentar ya. Kalau mau lihat langsung mobil yang bisa dibilang ini adalah mobil sejuta umatnya zaman dulu untuk pickupnya. Selain mobil yang ini ya, tuh seperti ini tuh. Tahun 2008 lagi mobilnya. Tuh harganya segitu. Nanti nomor teleponnya kalau buat dihubungi ada di deskripsi atau di kolom komentar ya. Oke, itu aja video saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like atau tombol suka bila menyukai video ini. Dan subscribe juga, atau kalau di bahasa Indonesia itu adalah langganan. Jadi jangan lupa tuh diklik juga subscribe-nya. Jadi plus loncengnya juga, jadi biar ada notifikasi ya kalau saya tiap Sabtu atau Minggu itu pasti akan upload terus ya tentang dunia permobilan ini, review mobil. Mobil apa aja termasuk mobil ini. Kalau hari Rabu itu bonus. Oke? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikut ya. Bye-bye.